Baik, shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara terkasih. Di ibadah yang kita yang kedua, saya percaya sukacita Tuhan juga melimpah di tempat ini. Amin. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita yang kedua. Kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita. Hanya ucapan syukur Tuhan yang selalu keluar dari mulut kami Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan. Karena kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan, itu yang selalu kami nikmati Tuhan setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami undang pribadi-Mu Tuhan, Kau nyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Beracaralah, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Terima kasih Yesus, kami siap, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik siang hari ini. Terima kasih
hatimu, angkat tanganmu di hadapannya. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih Yesus. Sekali lagi dengan sungguh katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Allah yang terhebat. Yes Lord. Haleluya. Come on. Ku nyanyi. We sing haleluya. Kami nyatakan sungguh kau hebat. Yes Lord. Kami katakan perbuatanmu. We sing haleluya. We sing sekali lagi katakan ku nyanyi yang mengalami katakan yang sepakat dengan saya bahwa Allah kita hebat, berikan sorak-sorai sekali lagi yang dahsyat siang hari ini. Haleluya. Siap berekspresi lagi di hadapan Tuhan, siap menari dan melompat buat Tuhan. Let's go, come on. Mari tepuk tangan semuanya. Haleluya. Saya mau lihat wajah-wajah yang bersuka cita. Katakan, kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan saudara dan saya. menemukanku, Selamatkan. memulihkanku. Naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, Amin. dibangkitkan, hidup yang kami dan
syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, memulihkan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan Sekali lagi. ku tak akan berhenti memulihkan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Terima kasih Yesus. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan Katakan, untukmu. takkan berhenti meninggikan namamu. Katakan dibebaskan, Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dibebaskan. untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau Hidup yang kami dan kini. Sekali lagi, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kami dedikasikan hidup kami hanya untuk Engkau Yesus. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, silakan duduk tetap dalam hadirat-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bawa kami lebih lagi Yesus. Kami mau berjalan, kami mau bersama-sama Tuhan senantiasa. Terima kasih. Oh yes Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat nikmati keindahan Tuhan. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu Yesus, bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami menyembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Bapak Ibu saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Ku masuk ke hadirat-Mu, Dalam kekudusan-Nya. kudus-Mu Tuhan. Tiada
kita nggak pernah cukup di hadapannya. Selain puji dan sembah, Saat ini Tuhan, saat Kau begitu indah Yesus. Alangkah indahnya Tuhan, Bersamamu selalu memuji dan menyembah. angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu penuhi tempat ini. Mari jemaat bilang, Engkau Tuhan
Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu. Kami mengucap syukur Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Karena firman-Mu menjamin 2-3 orang berkumpul dan namamu Engkau hadir. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Saatnya kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Bicara bagi kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, kami perlu tuntunan-Mu. Biar setiap pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan, semua hamba sampaikan menurut kehendak-Mu. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Biar Tuhan Roh-Mu Tuhan bekerja dahsyat dan luar biasa. Ketika yang datang dengan penyakit Tuhan sembuhkan. Yang beban berat diberikan kelegaan. Yang menderita berikan penghiburan. Karena kami percaya di mana ada Roh Tuhan, di mana ada firman Tuhan, di situ ada kemerdekaan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba mau tunduk akan kuasa Roh-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Kau mau dan isi hati-Mu bagi umat-Mu. Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka hari ini. Biar mereka menerima jawaban yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Nah, puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang hari ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Dan pada hari ini saya dipercayakan dengan tema khotbah yang sama dengan yang Pak Steve bawa tadi pagi. Ya, puji Tuhan. Ya, tapi saya percaya setiap hamba Tuhan mendapat pewahyuan yang baru dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita puji Tuhan. Kita akan membaca. Coba saya minta tolong anak saya David untuk PowerPoint saya. Ya. Kita akan bicara tentang karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Saudara dan saya perlu dikuasai Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Jadi saudara, kita akan bicara tentang karakter. Apa itu karakter? Dan bagaimana caranya Roh Kudus menguasai karakter kita. Amin. Ya. Puji Tuhan. Kita akan belajar tentang pengertian daripada karakter. Pengertian daripada karakter, ya saya jujur nanya sama Mbak Google. Karena Mbak Google pinter ya, betul gak? Jadi kita ada, kalau dulu saya khotbah itu nyarinya di kamus bahasa Indonesia. Sekarang kalau Mbak Google nanya kamus udah ada, betul? Jadi mempermudah kita nih ya untuk menyampaikan apa yang supaya kita mengerti. Apa itu karakter? Karakter adalah sifat, kepribadian, budi pekerti, perilaku, watak yang terdapat dalam diri seseorang. Ya, jadi karakter akan kelihatan ketika seorang menghadapi masalah, responnya, ya. Dan karakter diubah melalui proses. Jadi karakter adalah kepribadian, ya, budi pekerti, perilaku, watak yang terdapat dalam diri seseorang. Saudara, kalau kebetulan saya seorang konselor, kalau saya belajar tentang dunia konseling, dikatakan bahwa karakter itu pertama kali adalah bawaan. Ya, makanya ada orang berkata begini, kalau anaknya entah bandel, entah pinter, lu kayak bapak lu. Lu kayak emak lu. Bawel, misalnya begitu saudara ya. Ya, jadi karakter itu ada turunan, ada faktor turunan. Juga ada faktor lingkungan yang membentuk. Ya, waktu saya belajar tentang ilmu karakter ini, bahkan ada seorang ilmuwan berani loh saudara, mengorbankan anaknya demi dia mendapat satu pemahaman yang pasti. Gimana sih kalau seorang anak dari kecil dia dimasukin di satu tempat, tidak berkomunikasi dengan siapapun, tapi cuma dikasih makan, habis itu ditinggalin, dikasih makan, ditinggalin. Sadis sih saudara, tapi ilmuwan itu berani saudara anaknya sendiri bikin begitu. Dan dia lihat ternyata beberapa tahun kemudian anak ini nggak bisa ngomong, anak ini tidak bisa merespon sosialnya, nggak ada. Ya, kenapa? Akhirnya dia ngambil satu kesimpulan bahwa setiap orang akan terbentuk dari lingkungannya, betul?
Amin. Ya, jadi orang akan terbentuk, watak orang akan terbentuk dari lingkungannya. Coba saudara, saya pernah miris ya mendengar satu kesaksian dari seorang di Amerika, ini yang terkenal ya, kalau saudara lihat di Facebook, di apa tuh, itu jadi pelajaran bagi Bapak Ibu. Ada seorang anak berkata begini, ketika dia di Amerika mau dihukum mati, dia bilang begini, mama enggak adil. Kenapa dia bilang mama enggak adil? Dia tulis surat sama mamanya. Mama, bukankah waktu masih kecil aku sering ngambil barang orang, mama tidak pernah menegur aku? Mama malah membela aku? Bukankah ketika aku suka dengan sesuatu milik orang lain, mama tidak pernah melarang, bahkan mama membantu aku untuk menyembunyikan sesuatu milik orang lain? Dia bilang, sampai besar aku menjadi pencuri gara-gara mama mendidik aku demikian. Miris ya saudara? Saya sebagai seorang ibu miris saudara dengar begitu. Dan dia berkata begini, bukankah mama yang harus bersama-sama saya di sini dihukum mati? Kenapa mama tidak dihukum mati tapi saya yang dihukum mati? Itu surat terakhir dia saudara. Ini kehidupan yang nyata. Berarti lingkungan saudara akan membentuk karakter saudara. Amin. Jadi kita semua perlu berkarakter ilahi. Supaya apa? Anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita diubah karena kehidupan kita. Amin. Amin. Ya saudara, di dalam firman Allah dikatakan apa? Bapak Ibu harus memberitahukan kebenaran, kenapa mesti berulang-ulang. Betul gak? Ya. Kenapa Bapak Ibu firman Allah berkata engkau memberitahukan kepada anakmu tentang perintah Tuhan itu berulang-ulang. Karena karakter dibangun dari hal-hal yang berulang-ulang dibilang. Saya biasanya kalau nuntut sesuatu dari anak saya untuk berubah. Sebelum dia berubah saya akan tuntut hal yang sama. Sampai dia berubah. Kadang-kadang anak saya bilang, apaan sih mah kebawelan? Saya bilang mama akan bawel sebelum engkau melakukan seperti yang mama mau sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Karena itu firman. Orang mempunyai watak, kenapa? Karena punya kebiasaan yang berulang-ulang. Betul? Akhirnya jadi watak. Saudara, saya belajar dari seorang hamba Tuhan yang dia belajar tentang apa? Psikologi. Dia berkata begini. Dalam waktu 3 bulan kebiasaan Anda, kalau Anda misalnya begini, kemarin kita belajar ya masuk seorang psikolog dosen saya. Itu dia bilang ada sisi gelap dalam hidup saudara dan saya. Yang kadang-kadang masih terbawa dalam pernikahan, bikin apa kadang-kadang bermasalah di rumah tangga. Atau sisi gelap saudara terbawa dalam pergaulan, sehingga membuat Anda tidak bisa diterima orang lain. Ya, nah seperti itu. Kenapa sisi gelapnya maksudnya begitu? Di Alkitab dibilang dosa, betul? Kemarahan, kebencian, kan gitu ya. Hal-hal yang kita masih iri hati, dendam, itu kalau masih terbawa itu merupakan sisi gelap dalam hidup kita. Itu perlu diselesaikan di hadapan Tuhan. Ya, jadi dicatat katanya, udah dicatat, diingetin sisi gelap. Kemarin dibilang mau dibuang kemana? Saya bilang ke laut aja. Ya kan katanya kan dicontohin saudara pakai kertas begini, ini kan belajar psikolog ya, katanya kalau saya mau lempar ini botol 1 M, Anda pegang-pegang kertas bisa nggak ngambil itu botol 1 M? Nggak bisa Bu, sampai gini di belakang nggak bisa Bu, di pangkuan bisa Bu katanya. Oke, kalau pangkuan berarti begini, kalau sisi gelapmu datang dia bilang tepok-tepok, bilang hey engkau mau timbul dalam hidupku, buang jauh-jauh. Kata dia gini, kemana? Ke Monas atau kasih tempat yang nyaman? Enggak, saya bilang ke laut aja. Betul? Jadi karakter kita dari kecil sampai besar itu ada hal-hal yang terjadi dalam pendidikan orang tua yang orang tua itu kan terbatas, tidak sempurna juga ya. Kadang-kadang membangun satu karakter yang kurang baik ya, hal-hal yang buruk. Jadi orang memiliki karakter tuh ada 2, karakter yang buruk dan karakter yang baik. Betul? Jadi karakter yang buruk itu bisa terbangun karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Contohnya males gitu ya. Ya, contohnya tukang leter gitu perempuan, ya. Contohnya hal-hal yang pokoknya buruk, itu berarti kita berkarakter buruk. Nah, itu ya sisi gelap dalam hidup kita yang perlu harusnya dibuang.
Makanya dalam Kolose 3 dikatakan orang yang manusia baru semua amarah, kebencian, keserakahan, percabulan, kenajisan, semua itu sisi gelap dalam kehidupan setiap orang yang mungkin dibangun dari kecil itu harus dimatikan, dibuang. Ya, jadi kalau dia mulai muncul kan lu dulu begitu. Jangan mau di label kuasa gelap ya. Nanti kita mau belajar. Ya bagaimana cara supaya kita berubah, karakter kita berubah. Tadi saya bilang waktu orang dididik tadi, dididik dalam lingkungan, apalagi sekarang lingkungan kita tuh lingkungan medsos, betul? Saudara tahu lewat medsos itu orang bisa buka apa saja, orang bisa melakukan apa saja, ya bisa lihat apa saja, mau lihat apa yang baik bisa, mau lihat yang jelek pun bisa di sana. Nah itu akan membentuk cara pola hidup saudara ke depan, karena kalau kita dikatakan begini, kita ini manusia, semua yang kita lihat, semua yang pernah kita tahu, semua yang kita baca itu akan masuk di bawah alam sadar kita. Ya, jadi bawah alam sadar kita, ketika itu kita masukin hal-hal yang buruk terus, nanti terwujud pun yang buruk. Ya, makanya saya pernah negor ibu-ibu, saya agak kaget juga. Kok dalam situasi misalnya di gereja masih bisa memperkatakan perkataan yang tidak pantas. Jadi akhirnya saya tegur, saya bilang maaf Bu ya, apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Kalau masih di gereja masih bisa bicara hal-hal yang notabene kotor, buat saya itu karakter yang tidak baik. Amin. Bukankah Alkitab bilang jauhkan hidup kita dari perkataan-perkataan yang kotor gitu. Dia sampai bilang ada satu yang lain bilang kata gini, itu bahasa kami. Oh enggak, kita di dalam Tuhan tidak punya bahasa-bahasa seperti itu. Ya, bahasa yang kita pakai adalah bahasa-bahasa yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bahasa yang baik kata Alkitab, bahasa yang membangun, yang menghibur. Kan begitu, bukan yang keluar kutuk, bahasa kotor, itu bukan anak Tuhan. Karena Alkitab berkata, enggak Bu cuma bercanda. Bercandaan kalau kotor itu semua dari hati. Betul? Keluar di mulut. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan, tapi mulut kita juga berbahasa-bahasa yang kotor. Gitu, enggak nyambung. Gitu ya. Mari kita masuk ke slide selanjutnya. Apa firman Tuhan katakan? Ya. Dalam Roma 8 ayat 29 kita harus memiliki karakter Kristus dan itu hanya dapat dilakukan melalui karya Roh Kudus. Kita baca dulu Alkitabnya Roma 8 ayat 29. Mungkin yang sudah dapat ini, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita yang dipilih dari semula, kata Tuhan ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya adalah Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan mau kita memiliki karakter Tuhan, karakter ilahi, ya. Tuhan mau kita memiliki karakternya Tuhan, kepribadian Tuhan, ya. Jadi saudara, untuk menjadi sebuah watak pribadi harus dibentuk suatu kebiasaan yang terjadi melalui ulang-ulang. Dalam Ulangan 6 ayat 7 mengajar berulang-ulang. Karakter akan terlihat nampak respon ketika seorang menghadapi masalah, ya tadi. Dan untuk kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita, kita harus memiliki tadi ya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi, ya. Jadi kita perlu Roh Kudus. Kita mau tahu apa sih itu Roh Kudus, ya. Mari terus selanjutnya dikatakan apa? Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita setiap orang Kristen sejati. Ya tadi seperti dibacakan oleh Bapak Stephen, Efesus 1 ayat yang ke-13. Ya tolong dibacakan Efesus 1 ayat 13 bahwa kita tahu bahwa kita ini sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tinggal dalam hidup kita.
Ya, kita baca bersama-sama. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus dijanjikan dalam kehidupan kita dan Roh Kudus dimateraikan. Berarti setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang bertobat ada Roh Kudus dalam hidupnya. Amin. Ya, apa kerjanya Roh Kudus itu dalam hidup kita? Lanjut PowerPoint-nya. Ya, Roh Kudus itu adalah Parakletos, bahasa Latinnya adalah penghibur, penolong yang memimpin setiap orang dalam jalan kebenaran. Kita baca Yohanes 14 ayat 26. Ya. Baca kembali. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jadi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, Dia akan menuntun, akan mengajarkan kita bagaimana kita memiliki karakter ilahi. Amin. Jadi kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, firman Allah berkata bahwa kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti kalau yang lama itu, hal-hal yang lama dalam Kolose 3 dikatakan hal-hal yang penuh dengan kedagingan itu kita sudah tinggalkan. Karakter-karakter yang dibangun mungkin oleh orang tua kita, karakter keras dan sebagainya, itu yang sudah kita tinggalkan, kita sudah menerima hidup yang baru dalam Roh Kudus, kita harus ikut tuntunan Roh Kudus. Amin. Jadi saudara jangan nge-label diri. Banyak orang tidak progres di dalam pertumbuhan rohani, tidak menjadi dewasa dalam rohani karena dia melabel diri. Tak kalau ditanya gini, lu pemarah banget, emang gue dari sononya pemarah. Itu namanya nge-label diri, betul? Kalau orang sudah nge-label diri pemarah bisa berubah gak? Gak bisa, betul? Jadi jangan nge-label diri, emang gue dari sononya, lu ngerti gue, sampai kapan ngertinya? Ya kan? Padahal dalam kehidupan orang karakter itu setiap hari harus berubah. Karena di dalam Kolose 3 dikatakan begini, bahwa semuanya yang lama itu sudah berlalu dan kamu akan diperbarui dari hari ke sehari, betul? Jadi kalau diperbarui dari ke sehari berarti ada progres. Yang dulu pemarah, marahnya mulai berkurang sampai dia tidak jadi pemarah. Tapi ini akan kelihatan ketika Anda dalam masalah. Karena kalau tidak ada masalah, itu Anda gak kelihatan karakternya. Betul gak? Baik-baik aja. Orang gak ada yang marahin, kan baik-baik aja. Gak ada yang gosipin, baik-baik aja. Coba kalau digosipin, kira-kira panas gak? Baru gini, gerah. Awas ya. Besok gua ketemu lu, gua mau bla 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 bla. Kan begitu, ya kan? Nah kalau karakter kita belum menjadi karakter Kristus, masih dalam proses. Bisa aja kita orang datang sama kita marah-marah kita gampar. Pak gitu kan. Udah gitu ntar pakai ayat lagi. Anak yang kukasih akan kutegur dan kuhajar. Bang gitu kan. Ngaco ya kan. Nah kayak gitu. Nah gak ada yang kayak gitu. Jadi dalam kehidupan kita bahwa ada progres harusnya jadi orang percaya. Jadi dulu tadi kata Pak Stephen bilang. Dulu mungkin perokok berat. Waduh tadi diomong-omong sampai 600.000 ya Pak. 600.000 lebih. Sayang ya kita lagi bangun gereja. Mendingan dikasih ke gereja. Amin. Oh dikasih ke gereja Anda diberkati loh. Bahkan ada orang-orang berani berkata begini. Yuk memberkati rumah Tuhan. Mau punya rumah lu. Ntar disiapin sama Tuhan. Saudara kenapa tabur tuai kata Tuhan. Amin. Kan begitu. Ya kan. Katanya apa? Kumpulkan harta di mana? Di dunia. Apa kata firman Allah? Kumpulkan harta di sorga. Jangan cuma ngumpulin dunia, ntar mati juga lagunya. Ku tak membawa apapun juga. Lu udah cari susah siang malam ke gereja kagak, cari Tuhan kagak. Emang mau dibawa? Enggak dibawa saudara. Alkitab bilang apa di dalam Wahyu dikatakan perbuatan baikmu, amal baikmu itu yang akan mengikuti engkau. Tuhan akan berkata sabaslah hei hambaku yang setia. Betul? Kita harus setia finishing well. Ya, kemarin kita berapa hari ya kita ada di rumah sakit ya pasti udah habis di rumah sakit ngapain penghiburan ya pertama penghiburan penutupan peti terakhir
nguburin saudara. Ya, walaupun kita lagunya sama aja. Enggak ada lagunya, ku tak membawa apapun juga. Nggak dibilang kata Pak Steven waktu khotbah, ini bagus nih. Bagusnya kenapa nih? Kalau udah di depan peti, kita khotbah paling gampang nginjilin orang. Enggak, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nih lihat nih kalau udah mati kayak gini apa mau dibawa. Enggak. Jadi saudara, Tuhan semua ada waktunya. Cari duit ada waktunya. Betul? Cari Tuhan utama karena dia sumbernya. Amin. Makanya Alkitab bilang orang jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Betul? Jadi cari Tuhan itu number one saudara. Makanya tadi waktu pemimpin pujian berkata, dan ku tersungkur menyembahmu. Tadi kan kita berdiri nyanyinya, betul gak? Betul gak? Terus kita bilang kita tersungkur. Saya ingat kalau saya datang saya berdoa puasa di Salomo itu, saya betul-betul rebah saudara. Nah saya ingat Tuhan, saya tersungkur buat engkau. Saya mau tanya tadi yang nyanyi tersungkur, pernah tersungkur di rumah? Cari Tuhan? Hah? Ada yang amin, ada yang enggak. Besok supaya nyanyinya Abdul tersungkur ya. Betul? Saudara tahu saya belajar itu penyembahan yang paling tinggi adalah ketika kita merebah, kita katakan Tuhan aku tidak sanggup tanpa engkau. Itu penyembahan yang paling tinggi saudara. Jadi sewaktu saya datang ke sama Salomo saya doa puasa. Kalau saya mau pulang pamitannya saya tersungkur, saya bilang Tuhan aku mau pulang. Sertai aku, bawa aku pada rencanamu. Karena aku tidak mampu tanpa engkau. Betul? Saudara lihat hamba-hamba Tuhan hebat yang dipakai Tuhan. Kalau saudara mau lihat mereka berdoa itu tersungkur di hadapan Tuhan. Siapa? Benny Hinn. Siapa lagi? Banyak saudara. Termasuk Patricia King dan semua jajarannya. Hamba-hamba Tuhan besar yang dari Kanada saya tahu. Bahkan pernah tuh kejadian hamba Tuhan Patricia King ini kan dipakai mendunia. Pernah dia datang ke katedral sana ya. Terus udah gitu yang di mana ya, yang pernah itunya si Dimas ya, gerejanya Dimas dulu tuh. Itulah sebutin ya, ini terbelit. Ya, saya pernah ikut seminar di sana. Kebetulan gembalanya yang sedang khotbah wanita. Waktu dia sementara khotbah, Roh Kudus bicara sama dia, tersungkur di bawah kakiku kata Tuhan. Tahu saudara, kaget kita. Tiba-tiba sementara khotbah dia merasakan hadirat Tuhan, tiba-tiba dia rebah tanpa pamitan saudara. Dia rebah loh di atas mimbar saudara. Kita semua kaget. Tapi hadirat Tuhan waktu itu menjamah kita semua. Itu orang-orang yang banyak duitnya itu. Pengusaha-pengusaha yang banyak duitnya yang duduk di depan. Saudara lihat dia rebah. Berlutut saudara sambil nangis-nangis di lewat Tuhan. Amin. Betul? Kalau Tuhan berhadirat di sini. Anda akan takut dan gentar, akan berlutut. Itu orang-orang saya lihat, mereka sampai teman saya bilang, Evi kau lihat itu yang sujud menyembah nangis-nangis itu siapa? Orang yang paling banyak duitnya itu di Indonesia tuh yang ada beberapa orang ada di situ, ya orang-orang Chinese begitu. Dia duduk berlutut, dia berkata Yesus, engkau Tuhan, dia menjerit saudara. Kenapa? Karena tidak ada lawannya Yesus kita, amin. Dia Allah yang dahsyat. Maka waktu kita nyanyi tersungkur, saya ingat Tuhan aku tersungkur. Kenapa? Itu menyenangkan hati Tuhan. Karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya pada Tuhan. Amin. Saudara saya bisa apa tanpa Tuhan? Baru saudara melakukan sesuatu, saudara anggap diri saudara hebat. Ya ampun, saudara lihat ya, yang baru bilang, Tuhan aja gak bisa kok, katanya crazy rich ya, Tuhan aja gak bisa miskinin gua. Sekejap Tuhan balik, habis saudara, bahkan masuk penjara, ngeri kan? Betul? Ada yang punya tektonik berkata apa? Dia bilang, Tuhan aja gak bisa nih nenggelamin kapal gua. Lah, cuma gara-gara skoci. Aduh Kak Ira, cuma gara-gara batu es dia runtuh, betul? Berkeping-keping. Makanya saudara dan saya ingat ya, kalau punya karakter Tuhan jangan ngeremehin Tuhan. Betul? Utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Karena hanya Dia yang harus kita andalkan. Ya.
Nanti ingat ya lagunya, ku tak membawa apapun juga. Kerja boleh, nggak salah. Melakukan banyak tugas boleh. Tapi ada waktunya di mana kita datang memuji menyembah Tuhan. Ada waktunya kita beribadah, Ada waktunya kita tersungkur di kaki Tuhan, kita tersungkur di hadapan Dia. Ya, jangan ntar tersungkur kalau susah doang. Kan banyak orang gitu. Kalau udah susah kejepit baru gini, Tuhan di manakah Engkau? Kata Tuhan dari kemarin kek. Jangan sampai dihajar dulu baru tersungkur kan gitu. Betul? Ya udah kalau kita menyembah Tuhan ya tersungkur bilang Tuhan aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Dan Dia akan pakai kita. Dia akan memberkati kita dengan caranya. Amin. Lanjut. Ya, jadi kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kita. Dia akan yang memberitahu sama kita itu pantas atau tidak, itu benar atau tidak. Ya. Gitu. Dan ingat kalau Tuhan bicara sama kita dengerin. Jangan kita sambil lalu. Ntar tanya lagi sama saya. Bu gimana peka sama Roh Kudus? Lu kemarin Roh Kudus ngomong ini aja lu kagak mau dengerin gimana mau peka? Lu gak? Dalam usaha, dalam bisnis apapun doakan saudara. Ya kan? Saya pernah suami saya ditawarin pergi ke Kalimantan. Kami sama-sama berjuang. Berjuang kenapa? Antara ya dan tidak. Kami berdoa. Ya, mungkin secara manusia kita akan dapat salary yang besar. Wah, ibu-ibu tahu sendiri. Kalau dengar suami gajinya gede seneng, ya kan? Ya, kan begitu pasti. Aduh, ini tercukupi nih, begitu kan? Tapi kita memilih cari Tuhan. Waktu kita memilih cari Tuhan, jawaban Tuhan tidak. Udah jawaban Tuhan tidak, kami selalu berkata, ya udah Tuhan, memang kau nggak mau kok, betul nggak? Ya, jadi jangan paksa Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita diuji karakternya sama Tuhan. Lu tamak gak? Nah kita akan belajar tuh. Ada 15 karakter Kristus yang kita perlu tahu. Pit, tolong. Ya, jadi 15 karakter Kristus pertama apa? Penuh perhatian. Gimana dengan Anda? Anda suka merhatiin orang gak? Ibu Yumika tuh perhatian banget. Karena tim pemerhati ya Bu Yumika. Ya. Penuh perhatian, ada orang sakit mau gak doain, kayak gitu ya. Yesus tuh perhatian loh, orang gak makan dikasih makan, betul gak? Benar gak? Ya, apalagi katanya hidup sederhana. Jadi gak usah heboh-heboh banget lah, betul gak? Sekalipun Anda kaya ya hidupnya sederhana saja. Ya kenapa? Tuhan Yesus aja kaya dia mengosongkan diri kata firman, betul? Jadi gak usah pamer. Ya saya ada ibu-ibu yang yang saya kenal beberapa gitu dari persekutuan. Waduh kalau mau beli yang Hermes pakai di videoin. Wah lagi nenteng Hermes. Begitu kan saudara. Di videoin saudara. Terus masukin Facebook. Udah masukin Facebook mending kalau tulisannya bagus. Ya kan. Memuliakan Tuhan. Enggak tulisannya gini. Emangnya cuma lu yang bisa beli Hermes. Nih lihat nih gua. Asli. Saudara. Bukan gak boleh saudara memberi Hermes, gak usah pamer-pamer gitu kali. Betul gak? Karena kita gak pernah tahu hidup kita ke depan mau jadi apa. Ya, betul gak? Banyak kan orang kaya tiba-tiba gulung tikar, apalagi kemarin corona. Yang stres banyak loh saudara. Karena apa? Hidupnya kaya tiba-tiba ambruk usahanya. Kalau gak tahan bisa stres kan. Betul? Nah kenapa? Karena pengharapan kita bukan yang kayak gituan. Ya, jadi gak perlu tuh pamer-pamer ya. Sampai pernah satu kali persekutuan tas saya karena tas murahan yang saya pakai. Dia gak tahu itu tas saya lagi mau mimpin pujian dia turunin ke bawah. Hermesnya taruh di atas ya kan. Giliran saya datang begini. Mana ya tas saya? Saya gitu. Oh kenapa di bawah? Terus dia gini, ibu itu ibu pendeta punya tas. Saya bilang iya. Terus dia bilang, maaf ya ibu saya pikir punya orang lain. Saudara apa saya tersinggung kayak gitu? Enggak. Karena buat saya enggak penting. Betul enggak? Yang penting adalah pengenalan saya akan Tuhan. Bukan Hermes, bukan Kermes, bukan apa. Ya kan? Yang penting pengenalan saya akan Tuhan. Saya justru di situ saya diuji sama Tuhan. Lu malu enggak kalau direndahin orang? Enggak penting buat saya. Jadi saya enggak nganggap saya direndahin. Oh ya Eda, terima kasih ya. Saya langsung ngomong begitu. Ya maaf ya Ibu Pendeta. Dan ketika dia punya masalah dia cari saya sekarang. Betul? Yang tasnya bukan Kermes. Tapi saya percaya Alkitab berkata, emas dan perak gue tidak punya tapi kuasa gak kalah. Ya kan? Kenapa?
Makanya kita jadi hamba Tuhan pasti dikasih kuasa. Anak-anak Tuhan dikasih kuasa. Amin. Itu nggak bisa kebeli pakai duit, saudara. Banyak orang saya layani orang kayak anaknya stres lah, apalah yang punya bank lah, apalah janjilah sama saya. Nanti kalau anak saya sembuh, nanti kalau saya punya begini, nanti saya begitu, nanti saya giniin, saya gituin, saya gonain. Sampai detik ini nggak ada tuh. Tapi apa saya nagih? Enggak. Kenapa? Karena saya tahu, kalau memang bukan berkat dari Tuhan ngapain? Karena Alkitab bilang ketika saya melakukan bagian saya buat Tuhan, mengutangi Tuhan kan? Yang utang siapa? Tuhan. Kalau Anda yang memberi mungkin kecil. Tuhan kalau ngasih berkatnya kaget kita. Amin. Amin. Karena kita kerja buat Tuhan. Makanya Alkitab semua kita mau bekerja mau apa. Kita punya karakter dalam pekerjaan apa. Kita setia dalam bekerja. Ya, kita melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kata Alkitab apa? Kita melakukan semua tugas kita, semua pekerjaan kita seolah-olah bagi Tuhan. Kita melayani untuk Tuhan. Ada waktunya Tuhan memberkati kita dengan caranya. Amin. Terus lanjut. Apalagi tadi? Ya. Jadi tidak tamak. Tadi dibahas oleh Pak Steve, berani. Ya, orang Kristen itu harus berani. Ya, berani yang benar ya. Bukan berani yang nggak benar. Ya, berani yang benar. Tadi seperti Yesus dicontohin. Dia berani loh untuk marah kepada orang-orang yang ada di bait Allah karena mereka berjual beli. Ya, kata Tuhan, rumahku bukan berbuat jual beli, tapi rumahku adalah rumah doa. Amin. Jadi perlu pertimbangan, tegas Tuhan Yesus itu. Berbelas kasihan, tidak butuh ketenaran. Orang sekarang banyak main TikTok pengen tenar. Bukan cuma pengen tenar, pengen duit sebenarnya, ya kan? Nah seperti itu, ya buat saya it's okay lah kalau memang Anda punya kapasitas itu. Tapi kalau enggak lah udahlah, ya kan? Ya, nah seperti itu, tahan godaan, selalu bersyukur, pemaaf, rendah hati, penyabar, sanggup dianiaya dan tulus hati. Ya, jadi ini 15 karakter Kristus yang harusnya ada dalam hidup kita. Kita tinggal checklist kira-kira gue ini seperti apa. Ya kan? Tegas enggak? Jadi jangan jadi orang enggak tegas. Kalau dibilang ya udah deh terserah. Saya enggak suka tuh kalau saya jawab, saya tanya sesuatu bilang, ini tugas saya apaan Pak? Mau bikin apa? Saya disuruh bikin begini enggak? Terserah ibu, bukan jawaban. Kalau orang tegas berkata iya atau tidak. Betul? Ya boleh. Kalau anaknya nanya, mah boleh enggak begini? Boleh enggak gitu. Terus kita ibu-ibu juga bapak-bapak kan jawab. Yang ini boleh, yang itu enggak boleh dengan latar belakangnya. Kenapa enggak boleh, kenapa boleh. Gitu, supaya anak tuh ngerti. Ya itu cara mendidik anak kita ya. Udah lanjut. Yang slide sebelumnya. Ya, ini saya ngambil memang dari GBI ya. Dikatakan kita harus tahu 3 ini, belajar tentang tadi. Memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5, kita harus, tadi kan kita udah belajar tentang karakter Kristus ya. Kita harus memiliki itu. Kedua, memiliki karakter yang dewasa. Jadi orang Kristen itu jangan seperti orang anak-anak melulu. Enggak pernah bertumbuh dalam kekristenannya. Yang bawelnya minta ampun, tukang ngomongin orang enggak bertobat sampai sekarang. Ditanya, Bu Kristennya udah berapa? Udah 15 tahun Bu. Lah 15 tahun kok kelakuan masih anak-anak. Betul gak? Nah Tuhan mau kita berubah, progres dari hari ke hari. Ya, orang yang dulunya tukang mabuk-mabuk sampai sekarang udah masuk gereja, keluar gereja tetap aja masih mabuk-mabuk. Kayak gitu. Orang yang melakukan hal-hal yang yang seperti anak-anak tukang ngambek, tetap aja tukang ngambek. Itu namanya tidak berubah. Tuhan mau kita berubah, karakter kita semakin hari semakin dewasa. Amin. Dewasa di dalam Tuhan. Jadi kalau ada misalnya selentingan-selentingan orang-orang yang dewasa dalam Tuhan, kadang-kadang ditegur oleh hamba-hamba Tuhan, ditegur oleh sesama anak Tuhan kalau memang dia salah. Jangan ngambek, jangan marah saudara. Mendingan introspeksi diri, mungkin itu benar. Lebih baik kita berubah. Sehingga kita menjadi seperti Kristus. Ketiga memiliki karakter unggulan berdasarkan buah roh. Nah ini saya tidak bahas karena PR kita ya Pak Stephen minggu depan. Dengan khotbah yang sama tentang buah roh. Ya puji Tuhan. Lanjut Pit, yang terakhir. Ya, cara memiliki karakter yang dikuasai Roh Kudus. Pertama, mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah pembunuh, betul? Pembunuh orang percaya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia berubah. Ya, dia berubah. Bahkan dia jadi seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi sudahkah Anda dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita menerima Tuhan Yesus dan kita memberi diri dibaptis. Karena ada di dalam firman Allah berkata ketika kita memberi dibaptis, ya, kita ini sedang memohon hati nurani yang bersih. Orang itu kalau hatinya bersih pasti karakternya bersih. Betul? Jadi hati dan pikiran kita bersih, karakternya pasti bersih. Tapi kalau hati dan pikiran kita kotor, yang keluar yang kotor aja. Yang najis, yang tidak layak. Jadi perlu dijaga hati dan pikiran. Yang ketiga, hidup dalam pertobatan dan tuntunan Roh Kudus. Jadi orang itu selalu harus hidup dalam pertobatan. Ya, jadi hari lepas hari kita bertobat, kalau ada hal-hal yang tidak baik kita bertobat. Kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta pencerahan dari Roh Kudus. Mungkin dalam pikiran, dalam hati kita kalau ada yang kotor, tadi saya bilang ke laut aja. Betul? Kalau ada sisi-sisi gelap dalam kehidupan kita yang kotor, yang tidak bagus, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita bilang ke laut aja. Tapi untuk bilang ke laut, saudara harus sadar. Betul? Kalau saudara nggak sadar, saudara sombong, gimana bilang tuh sombong ke laut? Betul? Kalau saudara nggak sadar bahwa kehidupan saudara itu nggak jadi berkat buat orang lain, gimana itu yang kehidupan itu dibuang ke laut? Harus sadar dulu. Makanya kalau secara psikologi tulis tuh kebiasaan saya yang buruk apa ya? Ya kan? Mungkin marah sama orang, gampang benci, gampang begini, gampang gitu, suka nonton hal-hal yang enggak, ya itu tulis aja. Bilang habis itu doa, Tuhan ini semua yang kotor, sisi gelap aku dari dulu sampai sekarang aku mau buang di dalam nama Yesus ke jurang laut aja yang paling dalam. Ya, nah gitu. Jadi sehingga kehidupan kita makin hari makin bersih. Apa yang paling penting? Hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah berarti Anda mempunyai waktu pribadi dengan Tuhan. Amin. Sebagaimana Anda bergaul, seperti itulah Anda. Orang yang bergaul dengan orang-orang percaya, otomatis apa yang dikerjakan orang-orang percaya makin hari makin kita bisa kita bisa menyesuaikan diri. Orang yang tidak bisa berdoa jadi bisa berdoa. Orang yang tidak bisa bawa firman jadi bisa bawa firman. Kenapa? Karena pergaulannya ada pergaulan orang percaya. Tapi kalau orang bergaul dengan hal yang duniawi, kalau kita tidak kuat, kita akan terbawa dengan hal-hal yang duniawi. Ya, jadi bergaulah dengan Allah. Kalau kita bergaul dengan Allah, maka karakter Allah itu ada dalam hidup kita. Amin, amin. Makanya saudara yang suami istri jangan heran lama-lama kelihatannya karakternya hampir sama. Ya, karena apa? Karena tiap hari bergaul. Ya, nah dikatakan makanya kalau orang yang sibuk harus punya waktu pribadi ya kepada keluarga, kepada anak-anak supaya intimasinya satu dengan yang lain semakin terbangun, makin mengenal satu dengan yang lain, apalagi dengan Tuhan. Ya, bangunlah hubungan dengan Tuhan setiap hari dalam doa, baca firman, melakukan firman dalam persekutuan, bangun semua kehidupan kita dalam ibadah sehingga kita memiliki karakter ilahi. Amin. Ya, di mana Anda bergaul banyak dengan Tuhan, Tuhan akan bicara. Contohnya siapa? Musa. Musa banyak bergaul dengan Tuhan. Roh Tuhan itu selalu bicara bagi dia. Ya. Bahkan dikatakan orang yang bergaul dengan Tuhan seperti Henok bahkan dibawa ke sorga. Betul. Ya. Nah, seperti itu. Jadi orang bergaul dengan Tuhan seperti Nuh. Mau ada sesuatu yang jelek diomongin sama Tuhan. Betul? Betul enggak? Karena kan kita dibilang sahabat, dibilang kita anak, dia bapak. Ada sesuatu yang jelek yang mau yang akan ada hukuman waktu zaman Nuh. Karena Nuh bergaul dengan Tuhan, Tuhan bicara sama Nuh. Betul enggak? Pernah enggak Anda Tuhan bicara begini, jangan ke sono, nanti begitu. Bisa kan? Betul? Pernah kan Roh Kudus bicara begitu? Kenapa? Karena kita sering bergaul dengan Tuhan, maka kita peka akan suara Tuhan. Betul? Kalau kita bergaul dengan orang dunia, kita juga akan seperti dunia. Ya. Nah, kalau kita bergaul dengan Tuhan, banyak bergaul dengan Tuhan, kita akan semakin peka suara Tuhan. Amin. Makanya waktu kalau saya pelayanan, orang kaget. Kalau saya duduk sama orang, kalau memang Tuhan berkenan, Roh Kudus akan ngomong, ini yang perlu diselesaikan, yang perlu diselesaikan orang itu. Bu kok tahu? Dari Tuhan.
Tuh, dari Tuhan. Yesus tahu dari mana itu perempuan pelacur? Emang udah kenalan? Belum kan? Yang dipergi. Tapi Tuhan ngomong kan? Suami lu 5. Gitu ya. Sampai dia terkejut. Kok tahu? Gitu kan? Gue gak pernah ngomong, gak pernah kenal. Gitu. Nah kalau kita punya roh Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, kita bisa tahu kok. Betul? Kita bisa tahu, kita bisa dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat buat orang lain. Ada anak yang pernah datang, saya tutup dengan kesaksian. Ada satu anak yang pernah datang, dia dari Muslim pengen jadi Kristen. Nah, jadi saya cuma kasih tahu sama dia. Kalau memang kau dipanggil Tuhan, mari. Saya ajarkan gimana. Satu kali itu anak gini, iya bu. Tiba-tiba kok Roh Kudus ngomong sama saya. Ini anak kepahitan sama papanya. Lalu saya ngomong begini, kamu kepahitan sama papamu? Dia ngomong gini, ibu tahu dari mana? Dari Tuhan. Gitu ya, dari Tuhan. Terus dia ngomong, iya bu, akhirnya dia nangis. Wah habis saya nangis saya layani. Sekarang anak itu ada di satu gereja saya yang lama. Ya, terus udah begitu saya nih. Habis itu dia pulang, dia ngomong sama anak saya karena temannya anak saya. Dia ngomong gini, emak lu tahu dari mana gue begitu? Kata anak saya, emang emak gue begitu? Maksudnya karena kita bergaul dengan Allah, Roh Kudus bisa ngomong untuk kepentingan dia, betul? Supaya dia yang terluka dipulihkan. Kita semua bisa dipakai Tuhan. Makanya bergaulah dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa menjaga satu dengan yang lain. Kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu hati orang. Amin. Waktu anak itu dipulihkan sekarang dia jadi Kristen. Ada di gereja saya yang lama. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara, mari kita bergaul dengan Allah sehingga karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Enggak lagi marah. Enggak lagi sombong, enggak lagi melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi kita melakukan hidup benar, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita akan mengangkat satu pujian. Kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Karena kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang menuntun kita pada kebenaran. Dia yang akan bicara bagi kita untuk hal-hal yang memang penting yang dia mau bicara bagi kita. Sehingga kita makin hari makin diubahkan. Dia akan mengubah sisi gelap kita menjadi baru di dalam dia. Allah Roh Kudus, katakan penuhi kami. Penuhi kami. Katakan ku rindu kau selalu. Ku rindu kau selalu. Undang dia dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Jadikan pujian ini doamu. Jadikan ku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Saudara angkat pujian ini, katakan Allah Roh Kudus, jadikan ini doamu biar Roh Kudus menuntun kita. Allah Roh Kudus. Ya Tuhan, penuhi kami Tuhan. Amin. Penuhi kami. Ini kerinduan kami Bapa. Tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kau selalu dalam hidupku.
menyelidiki setiap hati kami dan pikiran kami. Kalau ada sisi gelap dalam hidup kami yang masih tertinggal, Tuhan Kau lihat Tuhan, Kau sadarkan kami. Karena firman berkata, Roh-Mu Tuhan yang menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran. Kami mau diinsafkan akan setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami sadar dan kami membuang jauh-jauh ke tubir laut sama Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau kami masih melakukan hal-hal yang sisi gelap dalam hidup kami, kehidupan lama. Tuhan, ampuni kami. Kami minta hari ini Tuhan kami dipulihkan Tuhan. Pulihkan hidup kami Bapa. Pulihkan kami Roh Kudus. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Roh Kudus tolong kami. Engkau yang menyelidiki hati kami saat ini. Ada dosa-dosa yang tersembunyi Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Mungkin kemarahan, mungkin kebencian, mungkin hawa nafsu, mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ambil alih hidup kami Tuhan. Ambil alih hidup kami ya Roh Kudus. Tuntun kami. Buka panca indera kami. Supaya kami Tuhan dengan panca indera kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Kami dipertajam Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Sehingga kami tahu waktu kami melakukan segala sesuatu adalah dalam tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Sehingga kami dituntun dalam kebenaran demi kebenaran. Semakin hari kami semakin diubahkan. Kami semakin berubah. Dari anak-anak, dari kekristenan kanak-kanak menjadi dewasa. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur berkebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Tapi kau percaya Roh Kudus akan bekerja lebih daripada apa yang hamba sampaikan. Kau menyempurnakan semuanya ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu, kita mau sama-sama belajar ya, setiap hari kita boleh memiliki karakter seperti karakter Kristus. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Pastor Lucia, untuk firman-Nya yang sudah mengajarkan kita. Tuhan berkati ibu dan keluarga, lebih dahsyat lagi pelayanannya. Terima kasih. Baik, kembali siang hari ini saya ingin menyambut apakah ada dari Bapak Ibu, saudara sekalian yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini. Adakah? Oh oke, sebelah kiri saya ada 3 Bapak Ibu dan saudara, silakan boleh bangkit berdiri biar kita bisa melihat wajahnya. Ya, welcome home. Selamat datang di GBI TCC. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Ya Bapak Ibu, dan mungkin minggu depan dan minggu-minggu ke depan kalau memang belum ada tempat beribadah, kami sangat welcome, silakan boleh bersama-sama di tempat ini bersama kami beribadah. Puji nama Tuhan. Ya, baik, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Ada yang belum? Sudah semua? Baik, kita akan sama-sama berdoa ya Bapak Ibu. Kita sama-sama angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami, untuk pemeliharaanmu, untuk nyata Tuhan. Mau belajar dengan tulus, dengan kerelaan Tuhan, biar sungguh persembahan ini boleh harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, persembahan ini akan Engkau pakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin. Sambil kita memberi, ada pengumuman waktu dan tempat, kami persilakan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Lucia Alfiana atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Tirajo dan Pastor Lucia Alfiana. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Komsel diadakan besok Rabu tanggal 25 Mei pukul 7 malam, di GBI Puri Mensien. Bagi jemaat yang rindu melayani di gereja ini, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Tuhan Yesus memberkati. Bimbingan pranikah diadakan besok Selasa pukul 7 malam. Doa keliling diadakan besok Sabtu, pukul 7 pagi. Mari kita ikuti ibadah pria, yang diadakan besok Sabtu pukul 5 sore. Bagi yang ingin bergabung melayani multimedia, dan belajar fundamental desain grafis dengan software Canva dan Adobe, dapat menemui Bapak Mikhail setelah selesai ibadah sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. The town's oldest manufacturing plant is closing its doors. Most of my players have parents that work at the plant. This ain't gonna be pretty. I'm down 3 coaches, but I do think I have a solution for cross country. No, I don't even like running. Don't die. Don't die. Cross country's not even a real sport. Why would anyone want to do this? I'm just impressed that you finished. You are my best option. Y'all here for tryouts? No, sir. We're just hanging out. Hey, are you here for cross country? Yes, sir. I had one girl show up and she's got asthma. Oh, you mean Hannah Scott. Do you enjoy running? It's really the only thing I'm good at. Why have a season with one runner? One runner matters. Thomas, you got time for a visit? Hello, coach. So you changed sports, and you still got no team. Well, that's sad even for me. I get it. You have to coach cross country, but it's not the end of the world. For someone who knows the Lord, you're acting like somebody who doesn't. You give some very inspirational speeches to your players about stepping up under pressure and going the extra mile. Anna, you're getting faster. Your life is worth so much more than this. To who? When you find your identity in the one who created you, it'll change your whole perspective. Something or someone will have first place in your heart. Where's your team? She's right there. What have you allowed to define you? Is that? That's Hannah. Mari kaulah muda, kita ikuti nonton bareng film Overcomer pada ibadah Youth, besok Sabtu pukul 6 sore di GBI Puri Mensien. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Anak-anak muda wajib datang ya. Ini filmnya keren banget ya. Dulu kita pernah nonton dan sungguh diberkati. Ya, wajib datang di hari Sabtu, Overcomer. Keren ya. Oke, baik, apakah ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya undang Ibu terkasih kembali, Ibu Esther Luna, silakan kita akan bersama bersyafaat.
Ya, mari kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali pada siang hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus. Kami berterima kasih Tuhan telah mendengar firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu, Pastor Evi Tuhan. Biarlah Tuhan kami mendapatkan karakter Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Dan kami undang Roh Kudus, mari masuk dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk hidup kudus di dalam kekudusan-Mu. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus, mari Tuhan memberkati hamba-Mu Pastor Evi Tuhan yang sudah membawakan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Memberkati pelayanannya Tuhan dan kehidupannya Tuhan. Engkau angkat lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan dimanapun Engkau tempatkan. Semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui pelayanannya. Engkau bawa naik terus Tuhan pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati suami dan putra-putrinya Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang tolong Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan dalam keluarga ini Tuhan. Biar Engkau pakai Tuhan suami dan putra-putrinya Tuhan dalam melayani Engkau di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi pastor setempat kami, Pak Daniel Suprianto beserta dengan Bu Vera yang saat ini Tuhan sedang ada di Batam Tuhan untuk tugas pentabisan cabang gereja GBI TCC di Batam Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi Tuhan. Engkau memberkati cabang kami yang baru di Batam Tuhan. Mari Tuhan Yesus kirim jiwa-jiwa Tuhan yang rindu, haus, lapar akan Engkau Tuhan untuk datang beribadah di cabang GBI TCC di Batam. Di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan hamba-hamba Tuhan dan pelayan atau pengerja Tuhan di sana Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai secara luar biasa Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan di Batam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jika sore hari ini Tuhan Bapak Gembala kami beserta dengan Ibu Gembala akan pulang kembali ke Jakarta, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan. Kami minta cuaca yang terang yang bagus Tuhan, penerbangan yang terbaik, pilot-kopilot juga yang baik Tuhan, sampai Bapak Gembala dan Ibu Gembala tiba di tempat ataupun di rumahnya dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, untuk kembali berjumpa dengan putra-putri mereka dan keluarga besar mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi wakil Gembala di tempat ini, Pastor Stephen Tirayo beserta dengan istri dan juga putra-putranya Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Keluar masuk mereka Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberkati. Jika saat ini Tuhan, istrinya Bu Esther sedang sakit Tuhan dan akan melakukan pemeriksaan darah, kami satukan hati Tuhan. Dengan kerendahan hati kami meminta Tuhan Yesus kepada Engkau Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang memberkati dan yang membuat mujizat Tuhan pada Esther Tuhan Yesus, agar pemeriksaan darah yang akan dilakukan berjalan dengan baik dan tidak ada sakit penyakit apapun, karena Tuhan Yesus sendiri yang buat mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi mama kandung dan juga mama mertua Tuhan dari Kak Eci WL kami saat ini Tuhan yang sedang sakit. Kami tidak tahu Tuhan sakit apa Tuhan, karena mereka sudah menjadi umas. Tetapi kami ingin Tuhan Yesus meminta belas kasihan-Mu Tuhan, agar orang-orang tua ini Tuhan Yesus di hari tuanya Tuhan hidup bahagia, melihat anak, mantu, cucu, bahkan cicitnya Tuhan dan keluarga besarnya hidup bahagia Tuhan di dalam Engkau.
Jika saat ini mereka tidak berdaya, sedang sakit, hamba berdoa Tuhan, dan kami satukan hati siang hari ini. Kami minta mujizat Tuhan terjadi Tuhan. Disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika saat ini diagnosa untuk mama kandungnya Kak Eci Tuhan, ada benjolan di dalam perutnya, kami tidak tahu Tuhan, atau itu kanker ataupun tumor Tuhan. Engkau yang tahu, karena Engkau yang memilikinya Tuhan Yesus. Dia milikmu Tuhan. Mari nyatakan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan orang tua merasakan sakit Tuhan Yesus. Tetapi beri mereka kesehatan, kekuatan Tuhan menjalani hari-hari mereka Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Hamba berdoa mujizat pasti terjadi Tuhan. Karena kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan mama mertua Kak Eci Tuhan, yang saat ini juga tidak berdaya Tuhan. Engkau lawat Tuhan Yesus secara luar biasa. Mari Tuhan Yesus nyatakan Tuhan mujizat-Mu, bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan yang ajaib. Diagnosa para dokter Tuhan tidak sama Tuhan seperti diagnosa-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan pada orang tua dan juga pada istri Pastor Stephen. Kami percaya Tuhan, ketiga kekasih kami ini Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, bagi para kortim yang ada di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Ada kesatuan hati bersama-sama Tuhan, untuk melakukan tugas yang sudah diberikan oleh Engkau kepada kami setiap kortim di tempat ini. Mari Tuhan mampukan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau lawat, Engkau berkati Tuhan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini secara luar biasa Tuhan. Tuhan, hamba berterima kasih jika di ibadah satu Tuhan Engkau memberkati sehingga penuh tempat ini Tuhan. Tidak tertampung lagi Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang datang. Tetapi di ibadah kedua ini Tuhan, sudah beberapa waktu kami melakukan ibadah kedua ini. Kami percaya Tuhan Yesus, siang ini Tuhan, kami satukan hati kami, meminta kepada Engkau Tuhan. Lawat Tuhan dan berkati juga Tuhan ibadah kedua Tuhan, pada minggu-minggu yang akan datang Tuhan. Sehingga seperti di ibadah satu Tuhan, penuh dengan jiwa-jiwa yang rindu, haus, lapar akan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk kursi-kursi yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ini ibadah Engkau Tuhan. Engkaulah gembala kami Tuhan Yesus. Engkau yang empunya Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan mempunyai masalah. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar Tuhan pada mereka. Pada jemaat-jemaat Tuhan yang juga mempunyai apa yang tidak kami tahu Tuhan, persoalan dalam kehidupan mereka. Tapi Engkau tahu Tuhan, yang berkekurangan Tuhan Yesus, Engkau yang mencukupkan. Yang mempunyai roh yang suam-suam kuku Tuhan, Engkau bakar Tuhan Yesus. Berikan roh yang menyala-nyala pada mereka Tuhan. Diingatkan Tuhan untuk mereka datang beribadah di hari Minggu, ataupun di hari Rabu, ataupun di hari Sabtu Tuhan. Kami ada komsel, ada doa, ada wanita, ada ibadah para kaum pria sejati tempat ini Tuhan. Juga ada iut. Ingatkan kami semua Tuhan untuk tidak jauh dari ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya penuaian jiwa terjadi di GBI TCC Puri Mansion ini Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia tercinta ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau lawat Indonesia secara luar biasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bagi Presiden kami, Pak Jokowi beserta dengan wakilnya dan seluruh jajarannya Tuhan.
Mari Tuhan Kau beri mereka roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi daratan, udara dan laut Tuhan Yesus. Semua dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan Tuhan. Semakin banyak Tuhan orang-orang di Indonesia Tuhan dimenangkan Tuhan, berpengetahuan tentang Tuhan, bahwa keselamatan, jalan kebenaran hidup hanya melalui Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jika saat ini sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Roh Kudus mari selalu sertai kami dan tolong kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan sebelum pulang kami rindu menerima berkat daripada Engkau. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah ke rumahmu dan ke aktivitasmu, dan lakukanlah firman Tuhan. Maka kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, berkat dan kasih sayang dari Allah Bapa, sukacita, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, itulah yang menyertai kita semua, memberkati kita semua, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Demikian ibadah kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa kembali di ibadah minggu depan. Shalom.